Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sudah masuk ke jam setengah 4 sore nih, Sobat Sehat. Dan saatnya kita talk show bersama dengan Dr. Reisa. Sobat Sehat, penyakit gangguan ginjal akut pada anak telah saat ini mengalami peningkatan kasus. Pemerintah terus mempercepat upaya penelitian, pencegahan, serta penanganan pada penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Lantas bagaimana perkembangan kasus tersebut saat ini? Nanti juga akan kita bahas sekilas bagaimana kesiapan pemerintah dalam varian baru COVID-19 XBB. Akan kita bahas sore ini di dalam topik perkembangan penanganan gangguan ginjal akut di Indonesia bersama kedua narasumber kita, Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore Dr. Reisa dan Dr. Syahril. Ya, selamat sore Sobat Sehat, Dr. Reisa dan Mas Aldi. Selamat sore semuanya, Sobat Sehat, Pak Syahril, Mas Aldi. Gimana kabarnya Dr. Syahril, Dr. Reisa? Alhamdulillah kita sehat. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing terus ya, Dr. Reisa ya. Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk Sobat Sehat juga nih, talk show sore ini dapat disimak melalui Instagram TV Radio Kesehatan, Instagram TV Kemenkes RI, serta disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV, RRI Programa 3 maupun YouTube, RRI Net Official, dan RRI Net. Bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik, dapat SMS atau WhatsApp di nomor 0811 874 1919 atau dapat juga mention melalui Twitter atau Instagram di Radio Kesehatan. Langsung aja nih, saya mau bertanya ke Dr. Syahril. Seperti apa sebetulnya dok gejala dari gangguan ginjal akut yang saat ini sedang banyak kasusnya di Indonesia dan mengapa kita harus waspada akan hal ini dok? Silakan. Ya, Sobat Sehat semua, belum selesai pandemi, Pak ya. Kita ada hepatitis, ada monkeypox. Sekarang kita diramaikan kembali dengan satu kasus yang baru, yaitu gangguan ginjal akut. Kalau dia berlanjut menjadi gagal ginjal akut, ya. Nah, ini marak sekali karena di 3 bulan terakhir, yaitu dimulai bulan Agustus akhir, naik di bulan September dan Oktober juga naik. Jadi sampai dengan kemarin itu ada 26 provinsi, Dr. Reisa, yang sudah tercatat kasus dengan jumlah 245 dan yang meninggal cukup banyak ini, 141, artinya 58%. Nah, ini menjadi berita heboh ya bagi kita semua karena satu cepat sekali naiknya, yang kedua juga angka kematian yang sangat tinggi loh, 58%, luar biasa. Nah, tentu saja karena ini penyakit yang baru, belum pernah terjadi sebelumnya, maka ini sedang dicari, diteliti, apa sih yang menyebabkan kasus itu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan konsumsi obat yang sedang ramai ya saat ini ya, obat-obat sirup terutama pada anak. Baik, Dokter Syahril. Nah, kalau sekarang gimana dok perkembangan penanganan pemerintah akan penyakit ini, maupun apakah sudah ketemu nih obatnya? Ya, jadi kita saat ini melakukannya serentak ya, simultan. Satu, kita melakukan surveillance ya. Surveillance itu penyelidikan epidemiologi namanya ya. Jadi semua kasus-kasus yang ada itu kita susur ke rumah masing-masing untuk melihat riwayat penyakitnya, kemudian riwayat apa yang dia minum, terutama obat-obatannya. Itu serentak. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat, ya, bagaimana masyarakat harus waspada kasus ini, karena ini menyerang anak-anak, khususnya balita. Jadi kalau balitanya sudah mulai buang air kecilnya berkurang, baik itu frekuensi maupun jumlahnya, kita harus waspada ini. Kemungkinan adanya gangguan ginjal akut. Kemudian di tingkat pelayanan kesehatan, kita juga sudah buat pedoman. Jadi puskesmas, rumah sakit itu kita sudah buat pedoman bagaimana penata laksananya. Nah, khusus kepada pasien yang sudah dirawat,
yang saat ini masuk dalam kasus gagal ginjal, kita sudah mengusahakan obat namanya antidotum atau antidot. Kalau Indonesianya penawar ya gitu Teresa ya, penawar ya. Contoh kalau kita digigit ular itu ada bisa anti ular. Kemudian kalau kita digigit anjing rabies itu ada anti rabies. Ini pun begitu. Mendatangkan ini dengan maksud penanganan yang sudah masuk gagal ginjal dirawat ini dapat secepatnya bisa disembuhkan begitu ya. Termasuk melakukan cuci darah ya, hemodialisa bagi anak-anak yang memang masuk dalam gagal ginjal akut. Baik. Nah, Dokter Raisa, ini kan sekarang lagi musim penghujan ya, dan anak juga rawan sakit maupun demam. Bagaimana penanganan yang tepat pada anak sakit demam, batuk, pilek di saat obat sirup ini sedang nggak boleh dikonsumsi nih? Ini kebetulan senada dengan pertanyaan dari @alfianugi dan @suci WLDRI yang anaknya sedang sakit demam, batuk, pilek. Silakan, Dok. Iya, memang kan kondisi saat ini adalah kondisi yang di luar kewajaran ya. Pada umumnya biasanya kita pasti akan sarankan untuk memantau dan menggunakan obat-obatan over the counter seperti obat penurun demam. Tetapi karena saat ini sudah ada himbauan dari Kementerian Kesehatan, jadi kita benar-benar harus memperhatikan kondisi anaknya terlebih dahulu. Seperti misalnya demam, berapa sih suhunya yang meningkat? Tentunya kita sudah harus tahu penanganan pertama seperti kompres air hangat, terus juga mencukupi kebutuhan cairan anak, makan makanan bergizi, berkuah, kemudian pakaikan pakaian yang tipis dan longgar yang membuat anak nyaman, yang suhunya juga nggak membuat anak itu naik lagi. Kemudian bisa menerapkan skin to skin contact, gitu ya, bisa digendong, bisa ditemani, gitu. Nah, kalau misalnya demam tidak kunjung turun, bahkan suhunya sangat tinggi, maka harus segera konsultasi ke dokter ataupun tenaga kesehatan terdekat ya. Untuk penggunaan obat itu sendiri itu tentu harus dengan anjuran dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi kalau ragu misalnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikonsumsi, ya langsung aja datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena memang sampai saat ini kan ada banyak sekali ya obat-obatan yang sedang dalam masa investigasi. Mungkin Dokter Syahrir nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi karena memang sedang dalam tahap investigasi, maka dihentikan sementara sampai ada pengumuman lanjutan. Dan memang sudah ada beberapa obat yang diklarifikasi oleh Badan POM bahwa termasuk obat-obatan yang aman. Dan ada obat-obatan penurun demam dan juga untuk batuk pilek yang sebenarnya sudah dapat dikonsumsi lagi karena memang sudah diketahui aman, bebas dari cemaran. Dan untuk tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya dari Chef Alfi Nogi tadi ya, sama Suci ini tadi, ya kalau misalnya memang sudah dibutuhkan dan memang perlu gitu ya, resep obat biasanya akan diberikan dalam bentuk lain, jadi bukan dalam bentuk cairan. Dan tentunya kita tetap harus antisipasi kalau misalnya gejala-gejala yang berkaitan dengan tadi ya adanya gangguan ginjal itu tadi harus segera konsultasi ke dokter. Baik, Dokter Esa. Nah, apakah gangguan ginjal akut ini nih ada kaitannya nih dengan vaksinasi COVID-19? Mungkin ini sekarang masyarakat jadi was-was sehingga mengurungkan niat nih untuk vaksinasi anak maupun booster. Bagaimana Dokter Reza menanggapi situasi seperti ini? Oke, kalau untuk sampai saat ini sih tidak ada ya bukti ilmiah yang membuktikan kalau si gangguan ginjal akut ini terkait sama vaksin COVID-19 ya, ataupun bahkan terkait sama infeksi COVID-19. Apalagi kita ketahui di Indonesia vaksin COVID ini kan baru diberikan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas. Dan penyakit gangguan ginjal akut ini banyaknya menyerang di bawah itu usianya. Meskipun ada yang sampai remaja ya. Tapi makanya kita pantau terus aja sebagai warga Indonesia yang baik gitu ya. Kita tunggu kinerja pemerintah ini yang terus melakukan penyelidikan, investigasi terkait penyakit gangguan ginjal akut ini. Tapi memang sampai saat ini kita harus ekstra waspada karena juga
baru saja di Indonesia kan sudah terkonfirmasi nih kalau sudah masuk varian COVID-19 yang baru yang disebut sebagai XBB ini. Jadi ya vaksinasi tetap membuat kita menciptakan antibodi yang bertahan sehingga tetap dibutuhkan, dan jangan takut karena ternyata tidak ada hubungannya kok sejauh ini dengan penyakit gangguan ginjal akut ini. Baik, Dokter Esa. Nah, Dokter Syahril, ini terkait varian XBB, bagaimana kewaspadaan pemerintah maupun apa yang harus masyarakat lakukan? Mengingat sudah cukup lama ini pandemi ya, Dok. Ya, mungkin sebelum ke XBB, izin saya menambahi sedikit ya masalah ginjal ini karena penting. Jadi buat sobat-sobat sehat, jadi ginjal ini kan alat sangat penting di tubuh kita sebagai organ pusat metabolisme. Jadi kalau nggak ada ginjal, kita nggak bisa metabolisme, ya nggak bisa organ-organ tubuh yang lain tidak akan mendapatkan suplai hasil metabolisme untuk makanan maupun untuk kehidupan. Jadi sangat penting sekali. Nah, bisa terjadi gangguan ginjal sehingga menjadikan gangguan metabolisme. Kalau sudah gangguan bisa menjadi gagal. Gagal itu artinya ginjalnya tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, kalau sudah tidak berfungsi sama sekali, maka ini suatu stadium yang bisa menyebabkan kematian. Nah, ini ada 4 ya yang menyebabkan ini, supaya tadi nyangkut apa yang disampaikan Dr. Esa, betul ya, masalah vaksinasi maupun infeksi COVID ya. Jadi penyebabnya pertama, orang gagal ginjal itu bisa karena diare berat atau dehidrasi. Jadi dia kekurangan cairan. Karena banyaknya muntaber pada anak-anak, hati-hati ya, pada anak-anak yang muntaber itu segera, karena ini begitu dia kekurangan cairan bisa mengancam ginjal. Yang kedua karena perdarahan, ya. Contoh lagi ada penyakit loh yang menyebabkan gagal ginjal, salah satunya adalah demam berdarah. Karena perdarahan itu ya, Dr. Resa ya. Kemudian ada lagi karena infeksi. Nah, tadi dikaitkan dengan COVID. Ya, infeksi itu juga bisa menyebabkan. Contoh, kalau terlalu lama di rumah sakit umpamanya, ya terjadi infeksi nosokomial. Nosokomial itu adalah penyakit infeksi yang didapat dari rumah sakit. Dia dirawat, tahu-tahu kok terjadi infeksi yang berat, namanya nosokomial. Nah, terakhir adalah karena intoksikasi atau keracunan. Bisa karena makanan, bisa karena minuman, dan bisa karena obat-obatan. Nah, pada kasus kita ini, Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian epidemiolog, farmasi, dan seterusnya, itu bekerja sama menyelidikinya. Jadi dehidrasi kita singkirkan, perdarahan kita singkirkan, infeksi termasuk COVID sudah kita singkirkan. Sudah diteliti, ternyata tidak ada, termasuk vaksinasi. Nah, sekarang mengerucut ke intoksikasi karena campuran obat. Campuran obat ya, bukan obatnya ya, tapi campuran obat sebagai pelarut yang ada di dalam sirup tersebut, gitu ya. Nah, sobat-sobat sekalian, tadi menyinggung XBB, kan kita masih pandemi ya, Dr. Esa ya, pandemi. Ya, jadi ciri khasnya SARS-CoV-2 ini adalah selalu bermutasi. Kita ingin hidup terus gitu ya. Kita ingat ada Delta, ada Omicron, ada BA4, BA5, 276 dan seterusnya. Nah, terakhir ini marak dengan varian XBB. Sudah 26 negara loh ya, sudah ada, terutama di Singapura, di tetangga kita, itu sudah hampir 8.000 per hari ya, tinggi juga ya. Nah, tetapi kabar baik ya, itu varian ini tidak ganas, tidak lebih berat dari Omicron yang lalu. Satu. Yang kedua, tidak juga menyebabkan kematian. Jadi artinya apa? Dari 26 negara ini nggak ada kematian yang disebabkan oleh varian XBB. Jadi untuk kita silakan aja virus itu bermutasi ya, mau namanya apa kek, kita tetap protokol kesehatan, vaksinasi, ini bagian dari strategi kita untuk mengakhiri pandemi yang sudah ditemukan. Gitu. Jadi tenang aja kepada seluruh masyarakat, mau varian apa saja, kita protokol yang sama, lihat vaksinasinya sama.
Baik, Dokter Syahril, terima kasih atas pemaparannya. Dan Sobat Sehat yang ingin bertanya bisa langsung aja di 0811 874 1919 atau juga bisa mention Instagramnya Radio Kesehatan. Dan sudah ada satu pertanyaan masuk nih di WhatsApp dari Vira di Kalimantan yang bertanya, bagaimana dengan obat-obatan maupun vitamin dalam bentuk sirup yang saat ini ada di rumah? Harus dibuang atau seperti apa? Silakan tanggapannya, Dokter Reisa. Iya, pasti banyak banget yang bingung ya. Ini gimana ya? Selama ini saya udah konsumsi vitamin, obat-obatan dalam bentuk sirup untuk anak-anak gitu ya. Tapi memang karena ada kejadian seperti ini, maka sebaiknya himbauan juga dari Kemenkes harus menghentikan pemakaian sementara. Dan memang harusnya konsultasi aja ke dokter keluarganya. Kalau memang diperlukan obat, bisa dalam bentuk sediaan lainnya. Jadi sampai sejauh ini kalau belum ada update terkait merek yang dikonsumsi tersebut, maka hentikan dulu penggunaannya sementara. Baik, baik. Terima kasih Dokter Reza atas jawabannya. Mungkin Dokter Syahril apa mau ada tambahan atau cukup? Ya, jadi banyak pertanyaan. Dok, ini kami udah terlanjur minum obat nih anak saya, scan ini gimana? Nah itu kita terangkan begini. Jadi tubuh itu kan punya mekanisme pertahanan tubuh ya. Setiap ada apalah namanya dari luar, bisa patogen ya, bisa infeksi, bisa racun. Jadi ada orang yang bisa langsung kena, tapi ada juga orang yang juga tidak. Ya, jadi itu bertahan dan dia apabila dia lewat dengan masa itu ya dia sehat kembali. Cuman masalahnya kalau itu diberikan terus-menerus, walaupun dia punya pertahanan bagus, kalau diterus-teruskan maka akan terjadi juga. Nah sekarang bijaknya adalah semua sirup yang ada di rumah, ya apalagi yang sudah dipakai, itu udahlah buang sajalah, ya. Sekarang jangan sampai lagi nyetok-nyetok obat yang sisa, apalagi sampai berbulan-bulan karena irit gitu ya, takut tidak eman-eman lah istilahnya. Nah kemudian makanya bagus ya bahwasanya kesempatan ini memberi pelajaran ke kita semua, terutama ibu-ibu, untuk tidak cepat-cepat memberikan obat pada anaknya. Jadi tadi kalau ada musim dingin, musim pancaroba ini jangan cepat-cepat. Karena apa? Panas, batuk, itu adalah mekanisme pertahanan tubuh juga ya. Biarkan dia bertahan dengan maksud dia akan mempunyai suatu daya tahan yang lebih bagus. Nah, bisa saja dengan panas dikompres ya, kompres hangat ya. Jadi kompresnya bukan kompres dingin ya, Mas Saudi ya. Kompres hangat di ketiak, di selangkangan maupun di leher. Ya, diminumin air putih yang banyak, kemudian diserap yang cukup. Nah, sering sekali orang tua ini tidak bisa mengendalikan anaknya yang suka bermain ya. Nah, udah tahu anaknya demam, mainnya tidak diawasi. Saya kira ini satu kesempatan. Baik, terima kasih Dokter Syahril. Dan menyambung pertanyaan yang tadi nih, kewaspadaan orang tua seperti apa nih Dokter Syahril yang harus dilakukan ketika anaknya sempat konsumsi obat dalam bentuk sirup beberapa waktu terakhir, Dok? Ya, jadi saya sampaikan tadi, jangan khawatir, jangan panik dulu ya. Selama dia tidak menimbulkan gejala, ya gejala tadi kan, maka ya sudahlah, dibiarkan saja. Mudah-mudahan itu bisa dinetralisir oleh pertahanan tubuh. Tetapi manakala ibu-ibu khawatir, kemudian memang ada gejala, ya supaya dibawa ke dokter saja ya. Ada dokter anak terutama, konsultasikan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diminum ini dapat memang dinetralisir oleh tubuh masing-masing anak gitu. Baik, terima kasih Dokter Syahril atas jawabannya. Mungkin Dokter Reza, apakah ada yang mau ditambahkan menanggapi pertanyaan tadi? Iya, mungkin banyak yang bertanya juga ya, sebenarnya gimana caranya kita ngecek kondisi anak gitu ya, kalau misalnya kita khawatir nih sempat mengkonsumsi sirup tersebut, obat-obatan dalam bentuk sirup maksudnya ya. Terus apa yang harus diwaspadai? Tentunya kalau kita mengalami, kalau ada kecurigaan gagal ginjal akut pada anak, maka kalau salah satu yang penting untuk diwaspadai adalah gejala turunnya urin ya. Jadi frekuensi dan jumlah urinnya nih.
Jadi yang harus dipantau oleh para orang tua adalah frekuensi, warna, dan jumlah urin pada anak. Nah, apa nih yang dimaksud dengan jumlah urin berkurang? Nah, biasanya jumlahnya itu ada hitungannya. Jadi misalnya kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam pada anak. Atau pada bayi itu kurang dari 1 miligram per kilogram per jam pada bayinya. Atau nggak ada urin sama sekali, nggak keluar gitu ya, selama 6 sampai 8 jam di saat siang hari, bukan saat tidur di malam hari ya. Kemudian kita juga harus memastikan warna urinnya. Warnanya kayak apa? Ya kalau yang ke arah putih bening gitu ya, pucat itu biasanya lebih terhidrasi dengan baik, jadi masih aman. Tapi kalau udah mulai ke pekat, kuning, kecoklatan gitu ya, itu hati-hati, mungkin sudah mulai terjadi kekurangan cairan. Nah, untuk gambarannya, misalnya ada yang bingung hitungnya gimana ya, gitu. Misalnya nih ada anak usianya 3 tahun rata-rata beratnya 13 kilogram misalnya ya. Dalam 8 jam dia buang air kecilnya 2 kali gitu ya. Terus dihitung jumlahnya total urinnya 30 mili. Ternyata 30 mili per 8 jam per 13 kilogram itu 0,3 mililiter. Artinya 0,3 mili per kilogram per jam itu kurang. Udah nggak normal. Karena normalnya itu berarti 0,5 mili per kilogram per jamnya. Nah, kalau sudah berkurang frekuensi dan jumlah urinnya itu harus segera dirujuk ke rumah sakit karena memang gejala berat pada pasien gagal ginjal akut ini paling sering ditemukan adanya itu oliguria ya, jadi kondisi anak itu dengan intensitas buang air kecilnya berkurang. Sedangkan kalau udah sama sekali nggak keluar namanya anuria. Nah inilah yang harus diwaspadai. Semoga bisa menjadi panduan ya. Baik, terima kasih Dokter Aisyah dan Sobat Sehat, kita sudah tiba di penghujung waktu untuk talk show bersama dengan Dokter Aisyah. Silakan kepada Dokter Aisyah serta Dokter Syahril untuk pesan sehatnya dari Dokter Aisyah terlebih dahulu. Silakan. Dari saya? Ya. Oh, Sobat Sehat, para pendengar RRI Pro 3 dimanapun ya, dan juga mungkin yang sedang menyimak melalui Instagram, kita harus tetap waspada ya dengan berbagai penyakit yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk pada anak-anak nih dengan gangguan ginjal akut. Dan selalu konsultasikan apa yang kita konsumsi, baik itu obat ataupun vitamin. Dan karena kita masih di tengah pandemi, jangan lupa loh, ini pandemi belum berakhir. Jadi buat yang belum booster, saya ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk boosternya. Kita harus melengkapi supaya imunitas kita tinggi lagi, meskipun ada varian baru XBB ini, kita tetap punya imun yang kuat, jadi jumlah orang yang sakit berkurang, dan tidak ada lagi yang mengalami kematian karena COVID, supaya kita bisa segera keluar dari pandemi. Semoga kita terus semangat ya, menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksinasi boosternya. Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Dan Dokter Syahril silakan untuk pesan sehatnya. Ya, nah saya jangan nambahin dikit aja ya. Jadi khusus gagal ginjal akut ini, itu kewaspadaannya mulai dengan adanya gejala awal ya, atau gejala prodromal pada balita, yaitu demam, ada diare, mual muntah, ada batuk pilek. Nah, sebelumnya itu sebagai bagian dari proses. Jadi kalau nanti gejala awalnya ini, maka ini harus dicurigai dulu. Memang sih banyak ya anak-anak yang demam, batuk pilek biasa. Tapi untuk saat ini kita harus lebih waspada karena ada kemungkinan. Nah, kalau sudah ada berlanjut yang disebut dengan Dr. Esa tadi berkurang yang frekuensi maupun volume urin, sudah itu harus segera. Jangan lagi nunggu sama sekali tidak ada buang air kecilnya atau nggak ada keluar sama sekali, karena itu adalah gejala berat. Itu satu ya. Yang kedua, nah dengan kejadian ini untuk mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak cepat-cepat meminum obat sembarangan atau obat bebas. Ya, yakinkanlah anak kita akan sehat apabila kita bisa mengawasinya dengan baik. Jadi jangan cepat-cepat minum obat ya gitu ya. Nah, bagi masyarakat yang sudah terlanjur minum obat tadi saya katakan jangan cemas ya. Insya Allah kita akan memberikan konsultasinya apabila diperlukan. Bawa aja ke dokter anak atau ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Nah, terakhir dengan kondisi yang saat ini memang lagi rame ya, lagi marak, obat yang ada dilarang ya, kemudian sebagian sudah diperbolehkan, maka masyarakat untuk ya lebih cermat ya. Jadi 133 macam obat yang sudah diumumkan oleh Badan POM itu sudah boleh dikonsumsi ulang ya, dikonsumsi kembali. Artinya peraturan kita melarang itu hanya kepada yang belum diperiksa ya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan diumumkan lagi di mana-mana obat yang tetap tidak boleh diedarkan karena berbahaya dan mana-mana yang boleh. Dan pastikan sumber berita dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan ya. Jangan lagi ada berita-berita yang bukan sehingga kita membuat bingung masyarakat, panik masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Dokter Syahril atas pesan sehatnya dan sobat sehat. Demikian tadi perbincangan kita mengenai topik perkembangan penanganan gangguan ginjal akut di Indonesia. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di sore hari ini, Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, dan juga Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Terima kasih Dr. Syahril dan Dr. Reisa. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih sekali lagi, dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter Kemenkes RI. Halo Kemenkes 15667 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk sobat sehat yang telah bergabung baik melalui radio kesehatan maupun media sosial IGTV Kemenkes_RI dan IGTV Radio Kesehatan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV RRI Programa 3, maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Saatnya saya Audi Ramantio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur terlebih dahulu dan saya ucapkan salam sehat. Selamat beraktivitas kembali.